Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sinulinga, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Al-Maqsud Langkat, NPM 2205010245, Prodi PGSD 6A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kepramukaan 4 yang diampu oleh Ibu dosen Sarah Femaulia MPD, dengan tugas membuat video storytelling tentang tokoh pramuka baik dunia, Indonesia maupun tokoh yang ada di sekitar. Saya Ramadan Sinulinga akan membawakan storytelling tentang bapak pramuka dunia, yaitu Baden-Powell. Baden-Powell atau bernama lengkap Robert Stephenson Baden-Powell adalah komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai bapak pramuka dunia. Pria kelahiran London tanggal 22 Februari 1857 ini adalah putra dari seorang profesor di Universitas Oxford. Baden-Powell adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Usianya baru 3 tahun saat ayahnya meninggal dunia. Alhasil, ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu, Henrietta Powell. Henrietta Powell bagi Baden-Powell bukan hanya sekedar ibu, tetapi juga guru. Sebab Baden-Powell pertama kali menerima pendidikan dari sang ibu sebelum melanjutkan pendidikan di Rose Hill School. Baden-Powell lalu mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah yang paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun senang mempelajari piano dan biola. Di Charterhouse School, Baden-Powell mulai tertarik dengan alam bebas dan ia sering menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya untuk melacak satwa liar, bahkan menangkap dan memasak kelinci. Suatu kali ia pun berlayar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Baden-Powell juga senang mempelajari kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Baden-Powell tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis. Namun, saat mengikuti ujian militer, Baden-Powell berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Saat berdinas di militer, Baden-Powell menuju India dengan resimen barunya. Sebagai perwira muda Angkatan Darat, dia mulai melatih prajurit lain untuk keterampilan yang penting bagi mereka. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja bersama di bawah satu pemimpin. Setelah di India, Baden-Powell ditugaskan di Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Dia mulai mendapat reputasi saat kembali bertugas di Afrika pada awal Perang Boer. Baden-Powell pun diangkat menjadi letnan jenderal dan memimpin garnison Inggris yang mempertahankan kota Mafeking melawan sekitar 5.000 tentara Boer. Baden-Powell kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional karena mampu menunjukkan keterampilan, keberanian, dan kecerdikannya yang ditunjukkan tentara muda di Mafeking dalam Perang Boer. Selain itu, Baden-Powell juga menemukan bahwa buku pegangan kecil dia tulis untuk tentara telah digunakan oleh pemimpin muda dan guru di seluruh negeri untuk mengajarkan observasi. Ketenaran baru itu telah menyebabkan dia diundang untuk berbicara di pertemuan dan rapat umum di seluruh Inggris. Pada tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara camp eksperimental di Pulau Bronsea untuk menerapkan idenya. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki, beberapa anak kaya dari sekolah swasta dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa. Mereka kemudian berkemah. Ini adalah gerakan awal pramuka. Kemudian pada tahun 1910, tepat saat usianya 53 tahun, Baden-Powell mengabdikan hidupnya pada gerakan pramuka. Ia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar. Pada tahun 1920, mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 8.000 anggota dari 34 negara. Melalui acara ini, kelak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pramuka, gelar yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Baden-Powell jatuh sakit pada tahun 1938 dan memutuskan untuk kembali ke Afrika, tempat yang memiliki arti mendalam dalam hidupnya. Di sana, tepatnya di Nyeri, Kenya, Baden-Powell memasuki masa semi pensiun. Pada 8 Januari 1942, Baden-Powell meninggal dunia pada usia 83 tahun. Makam kecil di Nyeri dengan pemandangan gunung Kenya adalah tempat peristirahatan terakhirnya Robert Baden-Powell, pimpinan pramuka dunia, terpahat di batu nisannya. Tugas Baden-Powell lalu dilanjutkan oleh sang istri, Lady Olive Baden-Powell, yang mempromosikan kepanduan ke seluruh dunia hingga beliau meninggal tahun 1977. Lady Olive dimakamkan di sebelah makam Baden-Powell.
Nah, gerakan kepanduan dicetuskan oleh Robert Baden-Powell, seorang anggota Angkatan Darat di Inggris antara tahun 1906 dan sampai 1907. Ia menulis buku Scouting for Boys. Intinya, buku ini merupakan panduan bagi remaja untuk melatih keterampilan dan ketangkasan, cara bertahan hidup, hingga pengembangan dasar-dasar moral. Apa yang telah dicetuskan oleh Robert Baden-Powell ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi gerakan kepanduan, yang di Indonesia disebut dengan Pramuka. Hari lahir Robert Baden-Powell yakni pada tanggal 22 Februari diperingati sebagai Hari Pramuka Internasional. Ia lahir di London pada 22 Februari 1857. Anggota kepanduan di seluruh dunia saat ini melebihi 50 juta orang yang tersebar di lebih dari 200 negara. Mereka yang pernah menjadi anggota kepanduan saat ini banyak muncul sebagai tokoh-tokoh dunia terkemuka dari segala bidang keilmuan. Sementara itu, gerakan kepanduan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda pada tahun 1916. Mangkunegara 7 di Surakarta memprakarsai berdirinya Javan Panpinders Organisasi. Setelah itu bermunculan gerakan-gerakan sejenis yang dikelola oleh organisasi-organisasi pergerakan seperti Hizbul Waton yang dikelola oleh Muhammadiyah, National Panpinders atau Budi Utomo, Sarekat Islam, Afdeling Panpinders atau Sarekat Islam, National Islamitis Panpinders, dan lain-lain. Menurut panduan Museum Sumpah Pemuda pada tahun 2009, gerakan kepanduan di tanah air yang berlingkup nasional dimulai pada 1923 dengan berdirinya National Panpinders Organisasi atau NPO di Bandung dan Jong Indonesia Panpinders Organisasi JIVO di Batavia, lalu dilebur menjadi Indonesia National Panpinders Organisasi atau INFO pada tahun 1926. Baik, itu dia tadi sejarah singkat tentang Bapak Baden-Powell, seorang tokoh kepanduan dunia yang saat ini organisasi yang telah ia bentuk memiliki banyak peserta di berbagai macam negara. Demikian dapat saya sampaikan, bila kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.